Di luar kamar pasien, Randy sedang mengucapkan rasa terima kasihnya pada Lydia. Tidak perlu. Sekarang kamu sudah termasuk orangku. Lydia berkata dengan datar. Raut wajah Randy tampak agak heran. Orang wanita yang sangat cantik dan hebat. Seorang wanita yang kaya raya menganggap dirinya sebagai orangnya, rasanya agak. Beberapa saat kemudian, Lydia sadar perkataannya bisa membuat orang lain salah paham dan merasa canggung. Dia segera mengalihkan pembicaraan. Oh ya, kamu paham ilmu kedokteran? Putrimu mengidap leukemia? Tadi Lydia telah mendengarnya dengan jelas di luar kamar pasien. Renata sepertinya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, tapi malah berhasil diselamatkan. Kondisinya sekarang malah terlihat lumayan bagus. Hal ini agak menakjubkan. Makanya Lydia memiliki pemikiran seperti itu. Aku sedikit paham dengan ilmu kedokteran. Setelah ragu sejenak, Randy menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, setelah selesai mengurus putrimu, ikut aku untuk membantuku suatu hal. Sorot mata Lydia tampak bersemangat. Lalu, Randy kembali ke kamar pasien untuk menghibur Renata hingga tidur. Setelah itu, dia baru pergi dengan perlahan. Dengan adanya kenalan seperti Lydia, Kepala Rumah Sakit Wijaya mengutus seorang spesialis dari rumah sakit lain ke sini untuk mengobati Renata. Saat ini, Randy masih tidak begitu paham dengan penggunaan energi naga. Begitu pula dengan sutra Kaisar Naga yang ada di otaknya. Meski Renata ingin pulang, lebih baik dia tetap di rumah sakit untuk menerima pengobatan profesional. Setengah jam telah berlalu, Randy mengikuti Lydia pergi ke sebuah rumah sakit swasta. Fasilitas pengobatan dan perlengkapan medis di sini lebih bagus dibandingkan rumah sakit umum. Tentu saja harganya juga sangat mahal. Orang yang bisa berobat di sini pasti sangat kaya. Aku sedang berusaha menarik Bos Richard sebagai rekan kerja. Dia adalah orang yang sangat penting. Putranya juga mengidap leukemia. Kalau kamu bisa menyembuhkan putranya atau membuat kondisinya membaik, maka itu adalah sebuah bantuan besar bagiku. Apa kamu mengerti? Lydia berkata dengan serius di depan pintu sebuah kamar pasien yang mewah. Aku akan berusaha. Randy juga tidak langsung menjaminnya. Lydia tidak menjawabnya, lalu segera mengetuk pintu. Dia pun masuk ke dalam bersama Randy dan sopirnya. Lydia Gozali adalah keturunan langsung generasi ketiga dari keluarga Gozali. Dia memiliki kemampuan yang hebat dan ahli dalam berbisnis. Dia malah tidak suka membanggakan wajahnya yang rupawan. Sayangnya, dia terlahir sebagai wanita. Keluarga Gozali tidak pernah menghargainya. Yang paling Lydia benci adalah tuan muda keluarga Rimbawan dari kota Ray, Erik Rimbawan, telah jatuh cinta padanya. Dia pernah ke keluarga Gozali untuk melamar Lydia. Selain adik kandungnya, semua anggota keluarga Gozali menyetujui lamaran ini. Sebab, keluarga Gozali tidak bisa menyinggung keluarga Rimbawan. Dengan adanya pernikahan itu, mereka bisa mempunyai hubungan dengan keluarga Rimbawan. Bahkan kedua orang tua Lydia juga tidak terkecuali. Mereka berharap putrinya bisa menikah dengan Erik. Lydia terus memberontak hingga pada akhirnya dia berhasil memiliki satu kesempatan. Jika di bawah kepemimpinannya, perusahaan obat Gozali bisa menghasilkan keuntungan hingga 10 kali lipat dalam waktu 2 tahun, maka keluarga Gozali tidak akan memaksanya.
Hal ini sangat mustahil berhasil dilakukan. Keluarga Gozali tidak akan membantunya. Eric juga akan memanfaatkan koneksinya untuk mempersulit dirinya. Namun, Lydia sangat keras kepala. Dia tetap berusaha sebaik mungkin. Dia akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Richard Manata adalah pemasok bahan obat-obatan terbesar di kota Rey. Jika dia bisa bekerja sama dengannya, maka perusahaan obatan yang diurusnya bisa menghemat banyak uang untuk bahan obatan. Hal itu artinya, modal yang berhasil dia kurangi akan tidak terhitung. Bahkan Lydia yang sangat angkuh juga harus memohon pada Richard dengan raut wajah senang. Akan tetapi, sikap bos Richard sangat tidak jelas. Keinginannya untuk bekerja sama tidak sekuat itu. Jadi, saat Lydia melihat Randy menyelamatkan Renata, dia kembali bersemangat. Setelah memasuki kamar pasien, terlihat seorang anak laki-laki yang sedang berbaring di atas ranjang. Raut wajahnya sangat pucat seperti Renata. Namun karena fasilitas pengobatan di sini lebih memadai, kondisinya terlihat lebih stabil. Di sampingnya ada seorang dokter yang sedang memeriksa kondisi tubuh anak laki-laki itu dengan saksama. Bos Richard, kondisi Tuan Muda lumayan bagus. Kamu tenang saja. Aku jamin setidaknya dalam waktu 2 tahun, kondisinya akan terus stabil dalam periode lambat dan tidak memburuk. Selama 2 tahun itu, kami akan berusaha mencari donor sumsum tulang belakang yang pas. Dokter tersebut berkata sambil tersenyum. Baik. Baguslah kalau begitu. Terima kasih, Dr. Franz. Richard langsung lega setelah mendengar ucapan dokter tersebut. Penyakit yang diderita putranya adalah leukemia mielositik akut. Leukemia jenis ini terbagi atas periode lambat, periode cepat, dan periode mutasi. Dokter bisa menjamin putranya dalam waktu 2 tahun tetap pada periode lambat. Hal itu sudah termasuk sangat bagus. Hansen, tidak apa-apa. Ayah pasti akan menyembuhkanmu. Meski kita bangkrut, ayah juga akan menyembuhkanmu. Hibur Richard yang duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan putranya. Iya, aku percaya pada ayah. Hansen mengangguk mengiyakan. Mata besarnya tampak berbinar. Dia menatap ayahnya sambil tersenyum. Pada saat ini, Richard baru memerhatikan Lydia dan 2 orang lainnya. Dia pun mengangguk sembari berkata, ternyata prosedur Lydia, ya? Belakangan ini suasana hatiku sedang buruk. Kita bicarakan urusan kerja sama lain kali saja, ya? Dia kira Lydia datang mencarinya untuk membahas urusan kerjasama. Bos Richard sudah salah paham. Aku datang kemari bukan untuk membahas urusan kerjasama, tapi aku berhasil mencari seorang. Ucap Lydia sambil tersenyum. Dia belum sempat menyelesaikan perkataannya. Sebuah suara yang terdengar panik pun terdengar. Nyawa anak ini dalam bahaya. Dia harus segera ditangani. Seusai bicara, situasi kamar pasien menjadi hening. Semuanya langsung menatap orang yang berbicara tadi. Ada yang menatapnya dengan kaget, ada yang dengan marah, bahkan ada yang menatapnya dingin. Sorot wajah Richard berubah muram. Dia memelototi Randy sambil bertanya. Prosedur Lydia, siapa dia? Setiap orang yang mendengar berita bahwa nyawa anaknya sedang dalam bahaya, pasti akan berwajah masam. Lydia belum sempat membuka mulutnya, sedangkan sopirnya malah menatap Randy dengan sinis. Bos Richard, dia adalah tunangan baru prosedur Lydia.
Mungkin dia tidak begitu pintar dalam berbicara. Mohon Anda tidak menyalahkannya. Sialan. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Lydia sambil memelototi Randy. Amarahnya semakin memuncak. Orang ini malah langsung mengatakan putra Bos Richard sedang sekarat. Prosedur Lydia, kamu membawa orang datang untuk mengancamku, ya? Jika aku tidak bekerja sama denganmu, maka nyawa putraku akan dalam bahaya. Apa begitu maksudmu? Tanya Richard. Lydia tersenyum pahit. Bos Richard, aku tidak bermaksud seperti itu. Si brengsek ini yang sembarangan bicara. Aku juga tidak menyuruhnya. Urusan kerja sama didasarkan kesediaan masing-masing. Meski kita gagal bekerja sama, kita masih tetap berteman kelak. Ucap Lydia sambil memelototi Randy lagi. Dia sangat marah dan ingin memukulnya. Kenapa kamu masih belum pergi? Lydia sudah tidak berniat meminta Randy untuk mengobati Hansen lagi. Dia menyuruhnya keluar dengan dingin sambil menunjuk pintu. Awalnya, dia berniat mencoba cara itu, makanya dia membawa Randy kemari. Tidak disangka begitu orang itu bicara, dia langsung menyinggung Bos Richard. Lydia sangat menyesal. Dia sudah terlalu terburu-buru. Demi bisa bekerja sama, dia telah sembarangan meminta bantuan orang. Sedangkan sopir Lydia malah merasa senang di atas penderitaan orang lain. Entah kenapa, sopirnya sangat memusuhi Randy. Akan tetapi, Randy tidak peduli terhadap reaksi mereka. Wajahnya masih terlihat cemas dan tegas. Yang kukatakan itu benar. Nyawa anak itu akan berada dalam bahaya. Kalian harus segera menanganinya. 20 menit. Setelah 20 menit, penyakitnya akan kambuh.